Shalom. Mari kita cari kebenaran Alkitab. Hari-hari ini, belakangan ini, dimana setelah 2020 ya, pandemi COVID-19 itu menguasai seluruh dunia, maka diterapkanlah namanya new normal, work from home, work from house, work from home, work from house, sehingga semua insan umat manusia ini harus menguasai namanya IT, digital, proses belajar dari rumah, proses mengajar, bahkan bekerja dari rumah, untuk menghindari atau mengurangi atau memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, hubungannya apa? Jadi saat ini banyak para apologet atau penginjil atau pengkhotbah itu tidak bisa lagi melakukan ibadah dengan offline atau tatap muka di gereja-gereja gitu. Semua sudah di-cut akibat buasnya virus COVID-19 itu. Sehingga banyak orang merasakan seperti apa yang dirasakan Rasul Paulus dari segi positifnya, dari sisi positifnya. Apa itu? Ini dikatakan di 2 Korintus 7 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seseorang utusan iblis untuk mengkocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya bukan bermaksud bahwa COVID ini adalah utusan iblis, tetapi situasi ini digunakan iblis agar penyampaian atau komunikasi langsung tentang penyampaian firman Tuhan itu terhalang. Jadi saya anggap ini sebagai suatu duri dalam daging para penyampai firman atau penyampai kebenaran Tuhan. Tetapi oleh sebagian orang, termasuk terhadap saya sendiri, ini ada hikmahnya. Karena suasana ini, situasi ini sekarang ini kita diharuskan harus melalui online, maka apa yang menjadi tujuan kita sebagai Kristen itu semakin mudah tercapai. Apa itu? Nah, bisa kita baca di Matius 28 ayat 19 dan 20. Disebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung. Setiap orang Kristen yang mengaku Kristen harus melaksanakan ini. Jadi saat ini dalam situasi pandemi ini kita tidak harus pergi lagi. Tidak harus kita pergi ke suatu daerah untuk mengabarkan kabar gembira ini. Tetapi dengan adanya teknologi ini sekarang, sama dengan saya ini sekarang ada duri dalam daging, tidak bisa bergerak kemana-mana. Maka ini momen yang sangat tepat yang bisa saya gunakan untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat agung tadi. Jadi kita semua dituntut
harus berperan serta untuk menyampaikan Injil, kabar gembira, sampai ke ujung bumi kepada segala makhluk. Jadi di setiap ada tragedi atau masalah itu pasti menyimpan suatu hikmah atau suatu hal positif yang bisa kita ambil. Ini salah satunya. Jadi sebagian orang yang percaya Illuminati, bahwasanya hal ini juga untuk mempercepat proses penyampaian tujuan mereka, yaitu membentuk suatu tatanan dunia yang baru, New World, yang dimana beberapa target mereka itu adalah one government, one order, one religion, one language, ya, satu agama, satu perintah, satu bahasa, ya satu semua, dan menciptakan bumi hanya 500 juta penduduk. Tetapi di samping itu, pengabaran kabar gembira ini juga semakin dipercepat. Jadi sejalan juga dengan targetnya Illuminati, dengan targetnya Tuhan, sama-sama dipercepat. Tapi itu tidak usah dikhawatirkan. Kita berjalan aja sebagaimana adanya. Tetap kita setiap saat melakukan dua hal. Apa itu? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya. Iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi biar pesat ini ada duri dalam daging kita, tetaplah kita berkarya untuk Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menumbuh kembangkan iman kita dalam melaksanakan firman-Nya dalam setiap segi, setiap sudut sisi kehidupan kita. Shalom, salam Markica. Mari kita cari kebenaran fakta Alkitab. Haleluya.